Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang sedikit apa suaranya yang kecil? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Walaupun kita sedikit tapi rame kedengarannya. Masya Allah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fafirru ilallah inni lakum minhu nazirum mubin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Wa ba'du, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna isya syi'ta sahla. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kembali saya memperkenalkan diri biar kita lebih akrab, ya enggak? Ya, teman-teman. Nama saya Jasril, tinggal di Gedung Pakuwon, Teluk Betung. Ya. Ada yang dari Teluk sini? Ada? Enggak ada? Oh, ya. Gedung Pakuwon arah Teluk, ya. Di bawah gedung DPR lagi. Ya. Kemudian kalau lahir di Padang, di Minangkabau. Ada yang Padang? Ada. Mana yang Padang? Masya Allah. Iya. Udah. Di mana Padang udah? Oh, Maninjau. Masya Allah. Ya. Kemudian istri alhamdulillah 3. Anaknya 3. Jangan serius sama. 3 anaknya, ya. Anaknya 3. Nah, kemudian aktif di dakwah perdesaan di Lampung ini, kemudian juga gabung di gerakan Mubalik Islam Lampung. Nah, itu sedikit perkenalan. Nanti kita ngobrol lagi lebih detail, lebih enak, lebih dekat lagi. Taib. Yang sama-sama kita hormati pimpinan Wisma Ataraksis berserta brother, ya. Bukan staff, brother, dan rekan-rekan semua, teman-teman semua, yang mudah-mudahan kita pada malam hari ini semuanya diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, terutama tentunya nikmat iman dan Islam sebagai nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita. Kita mohon kepada Allah mudah-mudahan dua nikmat ini akan tetap melekat erat di dalam diri kita sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian juga yang gak kalah penting untuk kita syukuri adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan hidup kepada kita sampai malam hari ini, sampai detik ini. Untuk itu marilah kesempatan hidup yang Allah berikan kepada kita sampai detik ini kita maknai sebagai bentuk tambahan kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk banyak istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa dan kesalahan yang mungkin pernah kita lakukan. Karena kita sebagai manusia biasa tentunya tidak akan pernah luput dari yang namanya salah, lupa, keliru, lalai kepada Allah. Ya enggak? Ya. Ustadz juga kadang-kadang salah, lupa. Semua kita.
makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang lemah ini pasti pernah melakukan kesalahan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala begitu sayang kepada kita hamba-hambanya. Lihat bagaimana kita sadari bentuk kesayangan Allah itu, Allah berikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki diri kita, untuk minta ampun sama Allah sebanyak-banyaknya atas kesalahan-kesalahan dan dosa yang kita lakukan. Nah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala ampuni dosa-dosa kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan juga semoga Allah tidak menghukum kita atas kesalahan-kesalahan kita. Doanya apa? Doanya sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat terakhir. Rabbana la tu'akhizna inna sina au akhtana. Ya Rabb kami, janganlah engkau hukum kami ketika kami lupa atau melakukan kesalahan. Nah, semoga Allah ampuni kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian juga, marilah kesempatan hidup yang Allah berikan kepada kita sampai detik ini kita maknai sebagai bentuk tambahan kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk banyak beramal soleh, ya, sebagai bekal untuk perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah bekal terbaik kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jangan pernah kita berprasangka buruk kepada Allah. Kesempatan ini adalah kesempatan terbaik yang Allah berikan kepada kita agar kita terus melejitkan potensi hidup kita. Maka apa? Semua kita punya potensi dalam kehidupan ini. Masing-masing punya potensi, ya enggak? Ya. Ada. Maka apa? Ledakkan potensimu itu, maka kesuksesan akan kamu raih. Nah, mudah-mudahan syukur kita itu akan menjadikan nikmat itu berkah dan bertambah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti ajaran beliau dengan baik hingga datangnya hari kiamat kelak. Bapak-bapak, saudaraku semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tadi sudah kita baca satu ayat pendek tetapi mengandung makna yang begitu luas dan dalam. Sebuah ayat motivasi tingkat tinggi yang Allah sampaikan kepada kita, yang terdapat di dalam surat Az-Zariyat ayat 50. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fafirru ilallah inni lakum minhu nazirum mubin. Allah mengajak kita, maka bersegeralah kembali kepada mentaati Allah. Sesungguhnya aku adalah seorang pemberi peringatan yang nyata darinya untukmu. Teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita zoom di panggilan Allah yang pertama. Fafirru ilallah. Maka bersegeralah kembali kepada Allah, kembali kepada mentaati Allah. Makna lain dari fafirru itu adalah maka berlarilah menuju Allah. Sebuah motivasi agar kita bergairah kembali kepada Allah. Kemudian para ulama juga menjelaskan fafirru ilallah, maka berlarilah menuju Allah. Yaitu apa? Lari dari sesuatu yang membahayakan menuju keselamatan. Kira-kira nih, kalau kita lari dari sesuatu yang berbahaya, larinya pelan apa kencang? Kencang. Pelan apa kencang? Pasti kencang lari kita. Namanya lari dari satu yang membahayakan. Contoh misalnya ini, ya, nauzubillah ya, terjadi gempa besar misalkan,
Kita mau duduk aja di sini apa lari? Pasti kita akan lari sekencang-kencangnya. Begitulah seharusnya kita fafirru ilallah, berlari menuju Allah, larilah sekencang-kencangnya. Kemudian yang menarik lagi, apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Beliau menjelaskan dari mana kita hendak lari dan kemana tujuan kita hendak lari. Jadi tidak hanya sekedar lari, teman-teman. Kalau nanti sekedar lari masuk comberan gitu kan. Tapi apa? Lari itu ada tujuannya. Dari mana kita hendak lari dan kemana tujuan kita hendak lari. Jadi ada tujuan lari. Kemudian beliau menyampaikan 3 hal kepada kita. Yang pertama kata beliau, larilah dari kejahilan menuju ilmu. Yang pertama apa? Larilah dari kejahilan menuju ilmu. Larilah dari ketidaktahuan kita menuju ilmu pengetahuan. Maka kita hadir malam hari ini dalam rangka memperingati tahun baru Islam 1445 Hijriah ini. Kita duduk di sini adalah dalam rangka kita berlari menuju Allah. Lari dari ketidaktahuan kita menuju ilmu pengetahuan. Dari kejahilan menuju ilmu. Maka dari sini kita paham bahwa apa? Ternyata ketidaktahuan kita itu akan membuat kita nyasar, gitu kan? Iya nggak? Contoh nih, saya tadi dari Teluk. Kalau saya nggak dikasih ilmu oleh Pak Andi, saya nggak tahu mana Wisma itu. Wisma Ataraksis itu mana? Gitu. Dikasih Google Map. Ternyata Google Map itu ternyata nyasarin juga saya ke sawah-sawah situ. 4 menit lagi katanya. Akhirnya saya nggak percaya. Karena sudah ada pelang di depan kan. Nggak percaya. Kemudian nanya sama mbak-mbak di situ lagi duduk. Nanya mbak, nanya mis. Oh iya, lurus aja. Nanti ke sana lurus, nanti ada. Itu kalau kita nggak tahu. Begitupun teman-teman, mungkin dulunya nggak tahu, ya. Kemudian terjebak dalam pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tetapi apa? Setelah mengetahui bahwa kita itu adalah salah, maka apa? Cepat berlari. Lari dari apa? Lari dari ketidaktahuan kepada ilmu pengetahuan tadi. Maka dari sini kita paham teman-teman bahwa ilmu itu begitu penting dalam kehidupan kita. Bahkan lebih penting dari hanya sekedar makan dan minum kita. Makan berapa kali sehari? Siapa namanya? 3 kali. 3 kali sehari. Alhamdulillah 3 kali sehari. Ya. Ya. Ternyata ilmu itu lebih penting dari hanya makan 3 kali sehari itu. Kenapa? Karena ilmu itu kita butuhkan di setiap aktivitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala mengatakan, kalau kita pengen sukses dunia akhirat itu hendaklah pakai ilmu. Beliau mengatakan, man aradad dunya fa alaihi bi ilmi. Wa man aradal akhirata fa alaihi bi ilmi. Wa man aradahuma fa alaihi bi ilmi. Lihat. Kalau kita betul-betul merenungkan kalimat ulama besar ini. Barang siapa yang menginginkan sukses kehidupan dunianya, maka hendaknya pakai hendaknya dengan ilmu. Dari sini kita paham ternyata apapun aktivitas kita di dunia ini pasti dipandu oleh ilmu. Iya enggak? Iya apa iya? Iya, betul banget gitu kan? Apapun aktivitas kita untuk urusan dunia ini pasti dipandu oleh ilmu. Ya. Nih, poliponik ini. Ada ilmunya enggak ini? Ada ilmunya. Masih ada sayurannya. Hidroponik ya. Poliponik, hidroponik.
ada ilmunya. Gitu. Semua ada ilmunya. Bertani ada ilmu, dagang ada ilmunya. Ada dulu yang profesi dagang? Udah dagang dah? Menggale? Iya. Iya, sama kita. Saya juga dagang dah. Jadi bertani ada ilmu, dagang ada ilmu, pengusaha usaha ada ilmu, kerja kantoran ada ilmu, gitu. Termasuk pimpinan kita ini itu karena ilmunya. Kemudian jadi pimpinan di sini. Kemudian brother tadi ya, bukan staff ya. Brother tadi itu pasti ada ilmunya, nggak mungkin nggak ada ilmunya. Begitupun dengan aktivitas dunia kita lainnya. Nggak mungkin kita akan bisa meraih kesuksesan itu kalau tidak dipandu oleh ilmu. Nih, bikin air ini ada ilmunya nggak? Ada. Ya, airnya mungkin dari gunung, kemudian dibawa pakai tangki, kemudian disuling, dimasukin lagi ke sini kan gitu. Gitu. Jadilah begini. Sukses ternyata, gitu kan? Bahkan cara minumnya pun ada ilmunya. Ya enggak? Bagaimana cara minum ada ilmunya? Diambil sedotannya, ditusuk, pegang pakai tangan kanan, baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian setelah itu baca alhamdulillah. Ada ilmunya enggak? Semua kehidupan kita ada ilmunya. Itu untuk urusan dunia. Apalagi untuk urusan akhirat. Wa man aradal akhirata fa alaihi bi'ilmi. Kalau pengen sukses kehidupan akhiratnya, maka hendaklah dengan ilmu. Contoh nih, tadi udah kita azan tadi. Manggilnya siapa di sini? Udah Wildan. Ya. Tadi azan itu pakai ilmu nggak udah? Ada ilmunya kan dah? Ada ilmunya. Mulai dari Allahu Akbar gitu. Nanti ditutup dengan la ilaha illallah. Semuanya itu ada ilmunya. Gak bisa, gak mungkin gak ada ilmu. Ya. Kemudian juga teman-teman ngaji di sini, ngaji Al-Quran setiap hari apa? Setiap hari Jumat. Itu ada ilmu nggak? Ada ilmunya, ada ilmu tajwidnya. Ini hurufnya ada berapa huruf hijaiyah, gitu kan? Alif, ba, ta, sa, jim. Nah, itu yang 30 itu kan nanti disambung-sambungin gitu kan. Itu ilmunya. Ada ilmunya. Salat, kita tadi salat, ada ilmu nggak? Ada. Nggak mungkin salat itu nggak pakai ilmu. Nggak sah salat kita. Bahkan dari wudu aja kita ada ilmunya. Maka apa? Dari itu mari kita bangkitkan gairah dan semangat kita menyongsong 1445 ini dengan apa? Bersemangat untuk apa? Lari sekencang-kencangnya menuju Allah, dari kejahilan menuju ilmu. Karena untuk urusan dunia kita perlu ilmu, apalagi untuk urusan akhirat. Wa man aradahuma fa'alaihi biilmi. Dan barang siapa yang menginginkan dua-duanya sukses dunia akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Sudah ngantuk? Belum. Satu. Jadi papiru ilallah. Larilah sekencang-kencangnya dari kejahilan menuju ilmu. Kemudian yang kedua, kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, menjelaskan tentang makna papiru ilallah di situ itu. Larilah dari kemalasan menuju semangat. Yang kencang, larilah dari kemalasan menuju semangat. Larilah dari kemalasan menuju semangat. Masyaallah. Kita hidup ya, memang diberikan oleh Allah hawa nafsu. Hawa nafsu itu kadangkala menang melawan kekuatan iman kita. Maka minta pertolongan kepada Allah agar kita mampu untuk menundukkan hawa nafsu kita itu.
Karena hawa nafsu itu cenderung mengajak kita untuk malas melakukan aktivitas apapun dalam urusan ibadah kita kepada Allah. Ya enggak? Sehingga membuat iman kita lemah. Semakin lemah iman kita, akan semakin kuat dorongan hawa nafsu menguasai diri kita, sehingga merusak selera kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Paksa dan bersabarlah dalam beribadah kepada Allah. Bangun semangat itu. Ya. Mau tahu nggak resepnya agar bisa kita memiliki hamasah atau semangat dalam beribadah? Mau nggak dikasih resepnya? Biar kita lebih strong lagi, lebih semangat lagi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah itu yang akan merubah kita untuk lebih baik lagi ke depannya. Ya. Kenapa? Karena kita dekat dengan Allah. Karena definisi ibadah itu adalah kumpulan, ya, atau segala sesuatu yang dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu perkataan maupun perbuatan, zahir maupun batin. Kalau itu dicintai oleh Allah, diridai oleh Allah, maka itu yang dinamakan ibadah. Maka alangkah hebatnya cara Allah untuk memberikan dorongan dan motivasi kepada kita agar dekat dengannya. Ibadah. Nah, lalu bagaimana agar kita bisa semangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memiliki hamasa tadi itu? Ya. Karena memang ya, manusia itu wajar, ya. Kadang-kadang timbul rasa jenuh. Ya enggak? Pernah enggak ngalami rasa jenuh? Pernah lah. Jangankan teman-teman, saya juga gitu pernah merasakan rasa jenuh itu. Titik jenuh di dalam diri kita. Loyos, kurang semangat, kurang gairah, ada. Karena begitu sifat iman itu begitu. Sifat iman itu yazidu wa yanqus. Sifat iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Yazidu bitta'ah. Iman itu akan bertambah dengan ketaatan. Kalau kita taat, insya Allah bertambah iman kita itu. Contoh nih malam ini. Malam ini, yuk kita rasakan. Iman kita malam hari ini naik apa turun? Naik. Kenapa? Karena kita lagi dekat dengan Allah. Karena kita lagi ibadah. Iya nggak? Maka rawat cara ini. Rawat cara ini. Dekat ke rumah Allah ini. Walaupun bangunannya sederhana, tetapi ini adalah salah satu tempat terbaik di antara tempat di muka bumi ini. Rumah Allah. Kalau teman-teman lagi galau, datang ke rumah Allah ini. Menghadap kepada Allah. Salat 2 rakaat. Minta sama Allah ketenangan. Ya. Rasa jenuh itu pasti melanda kita. Karena sifat iman itu naik turun. Maka yazidu bitta'ah. Kalau kita taat, insya Allah iman kita akan naik. Ya. Percaya nggak? Saya. Praktek besok kan tuh. Atau nanti malam kok agak galau ya. Nah, sholat malam di sini. Gitu. Semangat. Gitu. Kemudian wayang kusubil maksiyah. Gitu. Iman itu juga berkurang dengan kemaksiatan. Maka wajar kalau kita kadang-kadang terjebak dalam kemaksiatan kepada Allah. Karena apa? Iman kita itu lagi lemah. Kemudian hawa nafsu besar menguasai kita. Maka kita kadang-kadang salah langkah. Tetapi Allah sayang sama kita.